Kalau mahasiswa saya tidak paham tentang materi yang saya share, itu pasti salah saya. So, do not hesitate. Please blame it just on me. Ini juga sebagai pengingat bahwa saya itu selalu masih dalam taraf belajar. Saya tuh harusnya kayaknya membuka diri untuk belajar sesuatu yang baru dari siapapun dimanapun. Coca-Cola lah pokoknya. Nah, topik ini pun saya diskusikan sebenarnya juga dalam rangka pembelajaran untuk diri saya. Kalau ilmunya belum saya dapat, ya minimal bisa silaturahmi dan bisa belajar bagaimana presentasi lewat Zoom. Haha, itu sajalah, sederhana. Oke. Nah, slide ini tuh saya pakai curhat sebenarnya. Boleh ya Ibu Bapak ya, saya pakai curhat. Ini curhat mengenai bagaimana fenomena yang saya temukan ketika menguji ujian tertutup di universitas lain. Yang pasti bukan di Unpar, Ibu Bapak. Rasanya di Unpar tidak ada yang seperti ini yang saya jumpai. Tidak ada itu artinya bisa dua loh. Bisa lebih baik atau justru worst. Joking. Nah, ini fenomena pertama. Anda mohon jangan baper ya. Ini using theories without arguments sering banget saya temukan ketika saya nguji. Menentukan teori yang digunakan tanpa sama sekali berargumentasi apakah teori ini cocok dengan isu penelitian. Teori yang digunakan juga biasanya kalau bahasa orang Magelang itu turah-turah, alias cenderung banyak. Bukan over teori sih, tapi exaggerated, berlebihan. Teori dengan kelas berbeda, latar berbeda, lalu dicampur aduk jadi satu. Kadang juga sebuah konsepsi yang belum sampai jadi teori, lalu digunakan, disetarakan dengan teori. Ini keren banget. Contoh, ini saya beri contoh ya. Misalnya, ini yang baru saja kemarin, saya baru nguji di luar kemarin itu, ingin membahas sebuah bangunan, lalu ia menggunakan teori Kevin Lynch, diaduk, ya, dicampur aduk dengan teori David Simon. Lalu pas bagian membuka bangunan, diaduk lagi dengan menggunakan teori Zumthor, atmosfernya Zumthor. Aneh bin ajaib. Buku Atmosfer Zumthor itu isinya tentang pengalaman dia, minum dulu ah. Isinya tentang pengalaman dia ketika dia mendeskripsikan bangunan. Bukunya Zumthor itu nyaris tidak ada landasan teorinya kalau saya baca, hanya berupa opini saja. Bahkan bukunya pun ditulis tanpa daftar pustaka sama sekali. Gimana bisa kita refer? Jadi mirip novel pengalaman. Yang sering bikin novel tuh siapa? Pak Bas itu. Jadi bukunya Zumthor itu pure pendapat atau opini yang masih harus dipertanyakan kesahihannya kalau digunakan sebagai sebuah teori. Di dalamnya juga tidak ada konjektur, tidak ada refutation sebagai syarat mutlaknya katanya Popper gitu, kata Mbah Popper. Atau juga bisa dari Eyang Occam itu, Occam Racer atau tentang Racer, dia bicara tentang alat bedah sebuah teori. Nah, itu nggak ada sama sekali. Nah, buku Zumthor itu beda dengan Lynch, Image of the City. Image of the City-nya Lynch itu kan karya apa ya? Sebuah karya research. Tapi saya bingung juga ketika gimana dia buka bangunan pakai teori Lynch. Lynch kan riset tentang kota. Nah, ini fenomena yang curhat saya nih. Lalu bagaimana kaitan Lynch dengan Simon, David Simon? Yang satu pure strukturalis, yang satu pure fenomenologis. Pokoknya kalau orang Sunda bilang, ini Pak Le yang baru belajar bahasa Sunda itu, Pak Baliut, Pak Kepuk, amburadul pokoknya. Saya sampai saat itu, kemarin itu saya nggak tega mau nanya. Karena kalau saya nanya pun tentu yang bersangkutan pasti nggak bisa jawab. Jadi akhirnya saya nanyanya sambil meringis saja, senyum-senyum. Nah, ini fenomena kedua. Unrelated complicated diagram. Mentang-mentang kita tuh arsitek, lalu semuanya dibikin diagram. Diagram tuh menurut saya kreatif. Asal jelas kaitan satu dengan lainnya. Saking banyaknya diagram, sampai bingung orangnya. Ini diagram utama saya yang mana ya? Katanya dia bingung sendiri. Yang paling sering itu kalau bikin diagram arsitek itu complicated. Ujungnya panahnya nggak ada. Jadi semua berputar tanpa awal, tanpa akhir. Belum lagi kalau nyambung teori-teorinya satu sama lain. Pokoknya mumet dah polusi diagram benar-benar. Mesti panggil polisi itu kalau polusi diagram. Ini curhat saya yang ketiga.
Ini sangat menarik karena lagi tren loh. Ini lagi tren loh, terutama di universitas yang lagi di timur itu. Pasti bukan Petra, Jo. Saya nggak pernah nguji di sana. Entah saya yang bego atau saya kudet gitu, kurang update. Misalkan ada risetnya ada 3 pertanyaan penelitian. Lalu pertanyaan penelitian pertama dijawab oleh teori ABC. Pertanyaan penelitian kedua dijawab teori DF. Pertanyaan penelitian ketiga dijawab teori GHI. Ini ada 3 disertasi kali. Parsial banget. Ini sering banget ini saya ketemu. Bukankah kalau kita bikin pertanyaan penelitian itu harusnya kumulatif dia, bukan berdiri sendiri-sendiri kan? Daripada inflasi pertanyaan penelitian, mending bikin satu aja. Kayak siapa dulu Undi ya kalau nggak salah, bikin satu aja beres. Jadi nggak terlalu complicated. Nah, dalam sebuah riset itu kan harus ada teori payung. Lalu sudah teori payung harus ada teori penyokong. Jadi semuanya saling sokong, tidak pernah sendiri-sendiri. Nah, semakin teori yang digunakan dapat dipisahkan berdiri sendiri-sendiri, ini komentar saya, artinya teori itu belum blend dalam sebuah rangkaian research. Nanti mirip cerita apa ya itu, Joyce itu pernah cerita ada 5 orang buta meraba gajah, lalu masing-masing menafsirkan gajah itu seperti ini, seperti itu gitu. Jadi tidak utuh, tidak holistik, tapi parsial. Nah, saya pikir itu semua ilusi ilmiah. Kemudian gara-gara saya menemukan ini ada 4 kali gitu, saya menemukan hal-hal seperti ini, 4 kali nguji, lalu saya beri nama itu, istilahnya mesikologi. Ini bukan Messi pemain bola loh ya, tapi mesikologi alias ilmu campur sari. Keren. Nah, ini gambar tentang gunung es yang terapung di kutub. Kelihatan bahwa ujungnya yang nyembul itu cuma dikit. Sementara bagian yang besarnya tenggelam tidak terlihat. Kita bisa lihat kalau kita nyelam. Fenomena gunung es ini sering digunakan sekarang tuh ya, COVID, lalu kekerasan seksual, peristiwanya banyak tapi yang kelihatan cuma dikit gitu. Yang terlihat itu yang nyembul itu yang terlihat katanya. Ini fenomena ini menarik sekali karena sering dipakai beberapa orang untuk menjelaskan tentang foundation of research. Ntar saya tutup dulu. Nah, fenomena gunung es Nona ini saya kaitkan dengan research dan research foundation. Ini research, my research, itu my research foundation. Banyak sekali saya temukan riset tanpa fondasi yang kuat. Bayangkan fondasinya yang bawah itu. Tidak mungkin research yang baik itu muncul jika tidak ada fondasi yang kuat. Pengetahuan mengenai fondasi riset ini sangat penting. Bisa jadi loh, riset yang terlihat ujungnya itu, yang sedikit nyembul itu mengandung kekeliruan yang mendalam. Sehingga ketika bagian bawah fondasinya risetnya gugur, risetnya juga pasti tewas. Ini menarik sekali. Fenomena ini menarik digambarkan dengan gunung es. Nah, ini saya pakai kata-katanya Einstein ini. Dia bilang kalau Anda tidak dapat menjelaskan secara simpel, artinya Anda belum paham benar. Atau jika Anda belum bisa menjelaskan riset Anda dengan 10-20 slide, itu pasti Anda belum paham esensi riset Anda. Mungkin. Kurang jelas. Apanya? Suaranya bergaung. Suaranya bergaung saya? Maaf. Ya, sekarang bagus. Oke. Oh, berarti harus saya deketin ini mic-nya. Oke ya. Sip sekarang ya. Ya. Ini Undi nih yang bilang nih. Saya ingat banget ketika dulu kita suka main di gedung lama kita di Gai Kawasaki, ingat kan di 10, 20, 30. Presentasi hanya boleh 10 slide, 20 menit, waktunya minimal ukuran font 30. Wah, itu keren banget itu. Nah, berikutnya Einstein itu bilang, nih, make everything as simple as possible. Dia bilang gitu, but not simpler. Harap jangan salah ya, bukan simplifikasi, simpler itu. Nah, tapi anehnya kecenderungan penyajian disertasi itu sekarang malah justru rumit, complicated. Semakin rumit, semakin hebat. Semakin sederhana, dianggap kurang pengetahuan. Ini salah siapa coba? Pasti yang di penjara yang salah. Bukan kita pasti ya. Nah, ini saya boleh lewat saja. Ini diskusi kita minggu lalu ya, email sama rekan-rekannya. Ini diskusi kita minggu lalu bagaimana tentang dokter. Lalu ini,
Ini schedule kita, schedule kuliah. Jadi ibu bapak yang tidak ikut kuliah ini, saya mencoba pada kuliah kedua dan ketiga itu caranya seperti ini. Sekali diskusi, lalu sekali diimplementasikan esensi diskusi hari ini. Jadi diharapkan para peserta itu dapat paham gimana penerapannya. Yang nanti ketika dia menilai sebuah disertasi, atau dia menulis sebuah disertasi, lalu paham. Gitu. Intinya adalah learning outcome-nya, paham. Nah, ini juga apa ya? Ini refreshing aja lah sebenarnya, penyegaran. Seringnya kalau yang kita lalui itu menyenangkan, pasti akan kita ingat. Jadi moga-moga nih yang bertiga nih ingat ya. Tapi kalau yang kita lalui itu tidak menyenangkan, mending lupakan secepatnya. Daripada kalau bahasa Jombangnya nanti Anda akan liver ill alias sakit hati. Oke. Ini kita mulai sebenarnya yang kita bicarakan itu tentang onto, epistem, dan aksiologi. Ini. Nah, tujuannya, sejalan dengan tujuan pembelajaran atau learning outcome-nya, saya berusaha menyusun pada kuliah-kuliah itu per topik diskusi untuk para pesertanya. Topik yang sekarang ini mengenai fondasi research. Setelah mengikuti diskusi, lalu kemudian mepresentasikan, membaca, menganalisis materi-materi disertasi tertentu dan dipilihkan dalam 2 kali pertemuan, diharapkan peserta itu akan mampu apa? Mampu to evaluate, ability to evaluate, mengevaluasi, mengorganisasikan, lalu memberi artikulasi pada bacaan yang akan diberikan. Jadi one step at a time. Kira-kira seperti itu. Nah, mari kita kembali lagi pada fenomena gunung es nona ini. Sekarang saya mau pakai istilah-istilah yang keren nih. Yang lidah saya juga agak susah sih, tapi nggak apa-apa lah. Ujung gunung es nona yang tampak itu dapat kita setarakan dengan metode riset. Jadi methods ya. Lalu pertemuan keduanya itu yang kelihatan sebagian nggak kelihatan itu saya setarakan dengan metodologi. Metodologi itu berisi metode-metode membahas dan mempelajari metode yang ada. Jadi metodologi ilmu tentang metode-metode. Ini sering keliru nih, Pak Bas sering ingetin saya, hei itu metodologi bukan metode. Ya itu Pak Bas ya. Jadi metode tentu pasti berbeda dengan metodologi. Seperti juga tipe berbeda dengan tipologi. Tapi kok masih ada salah yang pakai ya. Saya nggak tahu deh. Nah, kalau kita masuk lagi ke dalam air, meriksa bagian yang tidak terlihat, itu pertama-tama bagian itu namanya aksiologi. Berikutnya, bagian itu kita sebut epistemologi. Makin paling bawah, itu kita sebut ontologi. Nah, aksio, epistem, onto ini semua fondasinya. Jadi kalau ini runtuh, ini sengaja saya pilih gambarnya yang besar bawahnya. Kalau ini runtuh, gimana? Nggak ada fondasinya, seakan-akan riset itu cuma metode yang atas. Ya nggak mungkin lah. Riset itu justru yang paling bawah ini yang paling penting. Tapi yang kita kerjakan tuh biasanya yang cuma methods, itu kelirunya. Oke, nah fenomena gunung es tadi, saya balik deh. Karena pada pertemuan ini kita akan fokus berdiskusi tentang onto, epistem, aksio sebagai langkah awal untuk melakukan riset. Kalau tadi dia sebagai fondasi, tapi sebenarnya fondasi itu ditaruh di depan ketika kita membuat research. Apakah kita bisa melakukan riset tanpa ketiga hal tersebut? Ya nggak bisa. Kecuali, nah ini ada kecualinya, di Indonesia semua bisa. Tinggal pentang mulut, obrak-abrik kata, seperti di Jakarta itu sering obrak-abrik kata, pulung, tumpuk semua referensi, jadi. Nah, bagian diminta pertanggungjawaban, tinggal maaf ya, minta maaf selesai. Ini problema besar yang sedang kita hadapi di Indonesia. Karena kemajuan teknologi, semua berlomba-lomba untuk bicara. Semua orang merasa hak untuk berbicara. Walaupun demi pembicaraan itu sendiri, alias demi aspun. Ini menurut saya. Nah, kita lihat, gelar untuk jenjang pendidikan tertinggi itu philosophical doctor.
Ini gelarnya. Jadi di sana ada kata philosophical. Jadi bersifat filosofis. As a doctoral candidate, perhaps you may feel that you don't need philosophy. Maksudnya bukan yang sekolahnya di Jalan Nias ya, bukan filsafat. Lalu persetan dengan filosofi. Apa perlunya filosofi? Bisa gitu kan? But, nah ini, philosophical thinking, cara kita berpikir secara filosofis, pasti definitely will affect your research. Nah, apa itu yang dimaksud dengan philosophical thinking itu? Ialah onto, epistem, dan aksio. Itu yang dimaksud. Mari sekarang kita mulai. Ini sontologi alias ilmu sontoloyo, ontologi. Saya tidak ahli untuk menerangkan secara mendetail, namanya juga masih belajar. Tapi inti yang saya tangkap ialah pada bagian yang diberi warna pink saja. Ini saya kutip saja dari beberapa reference. Tapi bagian yang warna pink itu menarik. Di sana kita lihat the study of what is out there. Ya, jadi onto itu studi tentang realitas yang ada di dunia. Realitas bisa dilihat sebagai tunggal atau realitas bisa dilihat sebagai ganda. Kalau saya terlalu cepat, tolong kasih tahu ya. Seperti olahraga badminton atau tenis. Ini Ibu Tuti paling suka tenis. Jadi kalau ditanya, onto itu apa? Ingat bulu tangkis, bisa tunggal, bisa ganda. Gampang. Itu itu cara saya belajar. Atau bisa juga dilihat dari sisi subjek dan objek. Jadi onto itu apa? Ingat lu sama gua. Onto itu bisa lu yang bilang jadi realitas, berarti ada di luar gua. Atau gua yang bilang, itu berarti persepsi gua, bukan berada di luar gua. Jadi kalau ada yang bertanya, apa itu onto? Jawaban saya pendek. Bulu tangkis, badminton, dan lu gua. Nah, itu onto. Kira-kira gitulah ngapalinnya mudah. Sekarang kita masuk pada epistemologi. Ini saya ingat epistemologi itu saya cari kata-kata yang cocok supaya saya mudah mengingatnya. Saya lagi ingat, saya lagi nyetem. Nah, stem sama kan epistem, nah, nyetem gitar atau menala gitar. Nah, sama sih maksudnya. Kita butuh standar jadinya. Bagaimana kita meng-create, bagaimana kita mengkonstruk pengetahuan, ini bukan sekarang, nanti pada episode berikutnya. Ada 4 besar kelompoknya, ya. Ini kelompoknya nanti akan kita pelajari sama-sama, empiris, post-positif, interpretif, konstruktivis. Jadi ini istilahnya, tapi di dalam situ misalkan contoh empiris itu nanti ada fisika bangunan, di post-positif nanti ada fenomenologi, misalkan di interpretif ada struktura, itu nanti ya. Nah, jadi kalau ada yang nanya, apa itu epistemologi? Jawab saya gampang, nyetem gitar, kira-kira. Nah, sekarang kita masuk pada aksiologi. Biasanya referensi yang saya baca itu jarang sekali melibatkan aksiologi, hanya untuk episteme metodologi. Tapi saya pikir untuk arsitektur yang awal mula terbentuknya ilmunya itu dari kegunaan gitu, aksio menjadi relevan, menjadi signifikan di sana. Nah, arsitek itu kan narsis tuh biasanya, jadi nggak peduli sama orang lain, gimana gua, jadi perlu aksio. Saya belajar aksio, caranya mudah. Jangan ingatkan diri saya terus, jangan cuma aksi, tapi harus ada manfaat. Nah, itu aksiologi. Manfaatnya apa? For the greater goods, buat yang lebih besar. Jadi, apakah ketika berarsitektur saya hanya aksi? Saya perlu aksiologi. Nah, kira-kira. Ada 3 values-nya. Yang pertama subjective values, practical values, lalu objective values. Nah, Onto juga sering disebut theory of values dan theory of ethics. Jadi kalau ada yang mau nanya, apa itu aksio? Gampang. Jangan cuma pikirin aksi, pikirin manfaatnya. Saya sudah dengan mudahnya menjelaskan onto, epistem, dan aksio. Onto itu main tenis, gitu, atau lu gua, sama. Lalu epistem itu nyetel gitar. Kalau aksio itu jangan cuma aksi. Sederhananya itulah kurang lebih. Nah, ini saya berikan gambaran keseluruhan. Jadi di sana ada onto, ada epistem, dan ada aksio, lalu ada metodologi. Kita nggak belajarin metodologi ini buat minggu depan.
Tapi kita ngobrol tentang onto, epistem, dan aksiologi. Warna pink itu fondasi, walaupun sekarang ditaruhnya di atas. Atau boleh kita sebut warna pink itu paling penting dalam research. Jadi yang namanya pinky itu, si pinky ini, tanpa si pinky ini, riset itu rapuh. Riset itu tidak ada arahnya. Riset itu bisa membabi buta. Bayangkan, babi buta. Babi yang kerjanya nyeruduk, terus buta. Nyeruduk kanan kiri. Nggak jelas, malah bikin masalah. Jadi, jangan suka menyeruduk. Kalau Anda suka menyeruduk, nanti Anda buta. Oh, gitu kira-kira. Itu sesatnya. Jika ontologi kita terapkan ke dalam riset arsitektur, kira-kira isinya apa? Nah, ini penerapannya. Ini isinya. Fakta, fenomena, problem, dan issues. Itulah ontologi. Ini apa simplifikasi sorry. Not simpler, tapi ini gimana apa ya? Formulasi sederhananya. Jadi fakta, fenom, problem, issue itu pemain tunggal atau ganda, subjek atau objek. Nah, tinggal melihat dari sisi itu. Nah, kemudian epistem jika diterapkan ke dalam research arsitektur tentunya setara dengan premise, working thesis, dan research questions. Artinya kan sama jadi. Gimana sih kita menyetemnya? Itu epistem. Itu yang kita butuhkan. Sedangkan aksiologi jika diterapkan dalam riset arsitektur dia setara dengan tujuan, manfaat. Jadi jangan cuma aksi doang, harus ada tujuan, harus bermanfaat, memberi nilai tambah pada kehidupan. Sedangkan metodologi kira-kira ini yang selalu kita baca. Makanya Saunders bikin onion diagram onion itu ada research philosophy, ada state of the art, novelty, research theory, research approach, research methods. Nah, itu semua itu sebenarnya hanya metodologi yang perlu kita pelajari ketika kita sudah melakukan research. Tapi apa yang paling penting? Yang paling penting itu justru bagian ini, onto, epistem, aksiologi. Tanpa tiga ini tuh nggak ada gunanya. Ini tuh cuma sebuah alat yang tidak punya nilai. Kita yang memberikan nilai di atas. Jadi orang kadang-kadang langsung masuk pada methods-nya. Keliru. Saya mau pakai interaksi simbolik. Terus buat apa kalau nggak cocok sama atasnya? This is our problem sebenarnya. Oke, berikutnya. Riset itu harus dimulai dari fakta. Bukan dari promotor, bukan dari kopromotor. Bayangkan jika riset tidak mulai dari fakta. Mulai dari mana? Nggak tahu ya. Nah, fakta itu sederhananya yang warna pink itu exists dan occurs. Jadi kalau tanpa dua itu bukan fakta. Fakta boleh empirik, fakta boleh juga non-empirik, boleh juga sama. Nah, lalu saya beri contoh deh. Paling aman, saya memberi contoh dari riset saya 20 tahun yang lalu lah kurang lebih. Ini contoh fakta. This is the example of facts. Waktu saya mulai riset saat itu fasilitas SMS belum ada. SMS pertama lahir di Indonesia tahun 2000. Saya mulai riset tahun 98. Yang bisa dipakai SMS waktu itu seingat saya cuma HP Nokia yang kecil jelek itu. Itu pun harus singkat nulisnya. Namanya juga short message service. Tapi ini Pak Le, ini Pak Bas nih sering dikeliruin sama Pak Bas itu. Jadi short message service. Wah, ini bahaya ini. Tapi kalau mau tahu tentang SMS yang ini, Pak Rudi Trisno tuh sama Pak Endro mungkin ahli itu. Nah, 20 tahun yang lalu ada dua tadi fakta yang saya kemukakan. Jadi intinya cuma itu. Dan ini bisa dijadikan satu lembar atau dua lembar gitu ya. Oh, ini hanya pokoknya saja. Ada inevitable changes gitu ya. 20 tahun yang lalu tren arsitektur lokal itu mulai marak di dunia. Ini kita boleh salahin si Naisbitt itu. Yang dia bilang semakin global, semakin lokal. Jadi semua yang berbau lokal naik. Padahal kalau kita lihat lokalisasi itu sudah ada duluan sebelum bukunya Naisbitt kan. Jadi bukan buku baru lah itu, bukan cerita baru. Nah, kalau tadi fakta, baru kita sekarang cerita tentang fenomena. Fenomena itu mesti ada fakta dulu, baru dia bisa muncul dari fakta. Kalau tidak ada fakta, ya nggak bakal ada fenomena. Ya, Husserl itu yang nemuin kata fenomenologi, dia yang menemukan, dia yang memproklamirkan metodologi fenomenologi sebagai sebuah research itu berangkat dari fakta, dari benda. Saking gilanya Husserl, dia bilang, mari kita kembali pada benda. Let the thing speak for itself.
Jadi mesti ada fakta kan? Apa nggak gila tuh? Masa benda suruh ngomong, gila nih orang memang benar nih. Cuma aneh juga, udah gila gini Undi masih menggunakan fenomenologi juga. Nah, fenomena dalam riset kita itu ada 4 syaratnya. Kaitkan saja fakta Anda dengan human, time, place, impact. Manusia, waktu, tempat, dampak. Fakta lalu berubah menjadi fenomena. Apakah fenomena harus selalu bermasalah? Tidak selalu. Dalam hidup selalu ada yang punya masalah dan ada yang tidak punya masalah. Fenomena bisa bikin kita risau, memang kerisauan. Betul, nih Pak Le setuju nih. Ini kok bikin susah kita ya? Nah, itu risau. Risau itulah yang lalu menjadi sebuah fenomena yang akan kita teliti. Itulah ontologi sebenarnya dalam research. Atau ini kok bagus ya? Nah, ini juga risau karena dia bagus, tapi bukan risau karena dia jelek. Gimana kita bikin supaya dia bisa lebih bagus? Itu risau juga. Nah, contohnya pada penelitian saya ada fenomena empirik dan ada fenomena teoretik. Saat itu ada fenomena mengedepankan lokalitas tuh kenceng banget. Dikit-dikit lokal, dikit-dikit lokal, dikit-dikit lokal. Demikian juga saat itu tuh fenomena culture nature. Culture nature, waduh lagi in banget, lagi marak. Nah, di bidang kesundaan saat itu, minim sekali penelitian tentang arsitektur Sunda. Boleh dikatakan langka deh. Saya masuk pada fenomena ini, jadi ingin menjawab ontologinya tuh ini. Kok ada sih yang masih mau meneliti, yang mau meneliti arsitektur Sunda? Kok nggak ada sih? Nah, oke deh, saya masuk kalau gitu dari sana. Itu ontologi yang saya jawab saat itu. Jadi pemain bulu tangkis atau pemain tenis tunggal atau ganda? Ganda pasti bukan tunggal. Realitasnya nggak tunggal, realitasnya ganda. Nah, sesudah kita jabarkan, kita jatengkan, kita jatimkan, baru kita bisa dengan jernih bilang, ini formulasi isu penelitian saya. Syarat isu ada 2. Pertama, signifikansi, atau pentingnya isu terhadap riset. Kedua, relevansi, isu terhadap riset. Seringnya para peneliti itu yang saya temui, sering menetapkan isu yang nggak gitu penting. Udah mah nggak penting isunya, udah itu nggak signifikan buat arsitektur. Lalu isunya kadang-kadang sudah obsolete, itu problem sekali. Jadi nggak relevan dengan kondisi sekarang atau kondisi kalau kita selesai nanti. Contoh ini ya, lagi saya uji juga ada satu yang menggunakan isu tentang meneliti akibat COVID pada arsitektur saat ini. Lalu risetnya kurang lebih dia selesai ya, saat 3 tahun lagi. Tahun kedua COVID sudah habis karena vaksinasinya udah jalan. Risetnya obsolete dong. Makanya jangan reaktif kalau memilih isu, tapi kedepankan urgent, tapi kedepankan juga important. Jangan hanya urgent, tapi important yang harus dikedepankan. Nah, ini contoh relevansi, signifikansi dulu yang saya kedepankan. Ternyata sampai sekarang relevansinya dan signifikansinya masih valid lah ya. Untung juga sih, padahal dulu saya ngasal aja bikinnya. Jadi ada juga faktor lucky look, itu kalau nggak salah lucky look saya suka nyebutnya, menembak lebih cepat dari bayangannya, ya faktor itulah. Nah, sesudah kita masuk pada premis atau asumsi yang tidak bisa digoyah, nah sekarang setiap riset itu harus ya, kita harus masuk pada premis ya. Sesudah isu kita masuk pada premis. Apa sih premis itu? Asumsi. Setiap riset harus berlandas pada asumsi. Tapi jangan bikin asumsi yang mudah digoyah. Misalkan premisnya COVID nggak pernah berakhir. Nah loh, kehidupan manusia habis dong. Kalau gitu manusianya tewas semua, apa gunanya arsitektur? Itu premis yang bisa digoyah. Sebisanya, ajukan premis yang sama sekali tidak bisa digoyah. Kalau tidak, nanti riset kita seperti berdiri di atas tanah yang berlumpur, gerak-gerak terus. Jadi ngeri kan. Jadi premis itu things mentioned before. Asumsi kita, tapi asumsi ini menjadi sangat penting. Ya, jangan dilupakan. Ini contoh premis saya waktu itu. Pertama, saya bilang budaya pasti berubah. Tapi buaya juga kan selalu berubah, ada yang darat, ada yang rawa. Kedua, saya pakai catatan sejarah, jadi aman. Ketiga, kenyataan bahwa arsitektur Sunda itu selalu berubah-ubah. Aman premis penelitian saya. Jadi saya berdiri di atas batu karang. Kalau ada yang mau menggoyah premis saya atau asumsi saya, dia harus menggoyah sejarah. Susah kan jadinya. Nah, sesudah premis baru kita masuk pada tesa kerja.
Ini yang kita sebut epistemnya ya, epistem itu. Syaratnya ada. Anda gampang sekali, saya ingat-ingat aja. Syaratnya gampang, minum soda, jangan Coca-Cola, jangan Sprite, atau kalau di Magelang, pituup, jangan pituup. Soda itu singkatan satu, spesifik, jangan umum. Khusus, tajam. Lalu one main idea. Oh jangan ini mau yang mana sih? Mau yang itu apa yang A? Ah, itu suka gitu. Jadi bulat, idenya satu aja. Jangan 10 ide atau 5 ide. Lalu discussable. Bisa menjadi bahan diskusi sebuah working thesis itu. Masih terbuka untuk didiskusikan. Lalu assertion. Masuknya dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Sebuah working thesis itu harus dalam bentuk pernyataan. Pernyataan yang kalau kita sebut hypothesis, jadi ada juga bentuknya, itu sesuatu yang harus kita buktikan. Hypo null thesis adalah sesuatu. Nah, contoh working thesis yang saya buat saat itu, ini aman-aman saja. Relasi itu nggak pernah statis, relasi itu dinamis. Jadi aman kan? Di mana ada yang statis kan semua dinamis. Nah, cuma masalahnya ketika membuktikan dinamika itu ampun banget. Repot harus cerita tentang dinamika. Bahkan saat itu penguji ada yang nanya, apa yang dimaksud dengan dinamika? Kalau bahasa Sunda, dina itu artinya di. Ya benar ya tanda cece nih. Umumnya berarti di atas gitu. Dina, dina meja misalkan. Nah, mika itu jenis bangunan, material bangunan. Jadi dinamika itu artinya di atas material mika, kurang lebih gitulah. Nah, bagian ini penting. Ini yang saya bilang penting. Aksiologi. Kita masuk pada aksio. Jangan cuma aksi. Manfaat. Kalau nggak ada manfaat, ngapain kita riset? Bahkan kalau ditanya, apa tujuan riset Anda? Supaya lulus. Lalu apa manfaat riset Anda? Dapat gelar dokter. Ini juga manfaat loh. Nggak apa-apa. Cuma ini manfaatnya buat diri sendiri. Jangan. Manfaat itu harus for the greater goods tadi ya. Nah, contoh saya waktu itu seperti ini. Saya tulis yang paling atas relationship itu tujuan. Tujuan satu aja. Manfaatnya yang banyak. Yang penting jumlah manfaat lebih banyak dari jumlah tujuan. Nah, perkara perbandingan ini memang banyak yang sering keliru. Tujuannya banyak, kadang-kadang ada 3, lalu manfaatnya 1. Lalu ngapain riset kalau manfaatnya cuma 1, tujuannya 3? Nyari tujuan kali, bukan cari manfaat. Saat itu saya bilang, saya cuma 1 tujuannya, relationship. Manfaatnya, yaitu ada metode baru. Dulu sih SNDikti belum mengeluarkan persyaratan harus menghasilkan teori, konsepsi, metode baru. Sekarang udah sah, udah eksplisit. Manfaat yang saya tulis, ini yang bikin saya susah. Akhirnya saya mau tidak mau, ya architectural meaning, saya mendalami ilmu makna, lalu bagaimana menciptakan teori tentang perputaran aspek fungsi, bentuk, makna. Itu, tapi ya blessing in disguise, jadi saya mau tidak mau harus mempelajari itu. Nah, semua yang tadi saya diskusikan sebentar saja ini, sebenarnya bagaimana pentingnya si 3 pinky tadi. Kita sebut Trinity. Onto, episteme, aksio, in architectural research. Ini penting banget. 3 pinky ini merupakan research foundation. Tapi kalau kita balik, dia juga sekaligus merupakan research generator in architecture. Jadi ini sangat penting. Onto, episteme, aksio. Sesudah itu baru kita mempelajari metodologinya. Lalu lebih tajam lagi methods-nya. Nah, metodologi itu tadi saya telah ceritakan itu bebas nilai. Jadi tanpa onto yang benar, tanpa episteme benar, tanpa aksio yang benar, nggak ada gunanya methods. Methods itu nggak ada gunanya tanpa digerakkan. Jadi generatornya sekaligus dia foundation-nya onto, episteme, aksio. Ini loh yang disebut philosophical thinking. Jadi bukan belajar filsafat, tapi inilah filosofisnya, bukan filsafat. Selesai deh satu persoalan. Saya ucapkan terima kasih buat Anda semua yang sudah bersedia mendengarkan. Hatur nuhun pisan. Silahkan sekarang kita kongko atau jika ada pertanyaan kita boleh ngobrol. Thank you. Kartun yang ini nggak dijelaskan. Ini jangan dijelaskan ini sih. ini mah cerita yang tinggal tempel aja nih, Le. Oke, thank you. Saya lupa nggak direkam nggak apa-apa ya. Oke. Teman-teman, mari silahkan kita ngobrol-ngobrol kongko. Itu cuma sedikit, cuma berapa? Ya, cuma 30-40 menit.
Monggo silakan kalau ada yang mau ngobrol, mau nanya. Bu Mari boleh nanya, kalau Pak Anto nggak boleh. Dilarang. Kira-kira seperti itu, rekan-rekan sekalian. Itu pembuka kita supaya kita bisa ngobrol, supaya kita bisa kongko-kongko sama-sama. Jadi itu pentingnya tadi 3 pinky tadi. Monggo, silakan. Dibuka aja semua mic-nya boleh. Dibuka. Ini udah kuat kok, lumayan. Yang hadir ada 38, oke lah, masih bisa. Masih kuat. Silakan kalau ada yang mau ngobrol atau mau nanya. Cek, gimana Cek? Cece denger nggak, Cek? Dibuka tuh mic-nya, Cece teh kumaha gitu. Dari tadi mendengar melihat gayanya di laptop, di HP, tapi nggak kedengeran suaranya, udah nggak pakai ini earphone. Jadi dibuka di laptop, selesai. Ya udah. Tapi ada tadi kelihatan tulisannya mah. Saya nggak bisa ngomong panjang-panjang sih, biasanya ngomong kuliah aja. Ini saya korupsi waktu paling juga. Jangan setengah jam, Oh, gitu. Tapi kan direkam sama Egi ya. Egi ngerekam nggak, Gi? Udah rekam. Oh, oke, good. Thank you, Egi. Nah, kirim Itulah nanti, hebatnya Egi. Koos. Itu hebatnya Kirim, Koos. oke. Jangan lupa like, subscribe ya. Oke. Rekan-rekan sekalian, ini saya minta dulu yang ikut kuliahnya dulu yang bertanya ya, boleh ya? Ayo, yang tiga peserta harus bertanya. Karena minggu depan Anda harus mempresentasikan tentang onto, epistem, dan aksio. Saya beri bacaan. Silakan. Pak Pursal. Mona mau Siapa? tanya, Pak. Mona, oke, Mona, silakan. Iya. Tadi terkait dengan untuk si onto itu ya, Pak. Kan berarti kan harus menemukan faktanya, masalahnya. Seperti itu. Nah, masalah saya adalah saya sulit menemukan masalah, Pak. Itu bagaimana? Jadi, sepertinya saya sudah bermasalah ketika akan menemukan masalahnya itu di mana gitu. Oke. Jadi, itu bahasa Sundanya, nanti boleh tanya Ibu Tuti artinya apa ya. Itu ontonya ontohot. Jadi bagaimana saya mengasah kemampuan saya untuk melihat sebuah masalah. Gitu Pak Pursal. Oke. Saya nggak mau jawab, tapi mungkin ada teman-teman yang bisa jawab. Saya juga nggak tahu jawabnya. Silakan teman-teman, tolong dijawabin. Ini Mona nanya. Silakan, siapa yang mau menjawabkan? Ibu Jo deh, Bu Jo. Jo, tolong Jo, jawabin Jo. Itu teh Joyce. Ya, itu Joyce ya. Joyce M. Lawrence. Silakan Jo. Dah. Jawab ontohot. Ontohot. Paling pas itu mah. Ada Mbak Uli yang senyum-senyum. Dia sudah menjawab, Bu. Sudah bisa menjawab, mencari masalah dari masalahnya. Ayo. Itu Uli, mana Uli? Uli. Ya, Pak. Ya, Ayo, Pak. itu tolong jawabin tuh tadi Mona bertanya gimana itu tentang ontologi. Jadi masalah itu susah ya Mona ya. Silakan Uli. Sebenarnya dari penjelasan Pak Pur tadi, Bu Mona sudah bisa kita sudah bisa kita identifikasi dari yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada fakta dari suatu kondisi atau dari suatu objek arsitektural. Kemudian dari beberapa fakta itu ada fenomenanya, fenomena-fenomena apa saja yang terjadi di sekeliling dari fakta tersebut gitu. Dan pasti fenomena itu kan bukan hanya melibatkan permasalahan, tapi bisa jadi suatu kelebihan ya Pak Pur ya, dari suatu objek Terima kasih Uli. Ya, kira-kira gitu Mona, atau ada yang mau nambahkan silakan. Kira-kira seperti itu Mona. Jadi Anda kan pasti ketemu fakta, ketemu benda dong, pasti dong. Kan punya simpanan pengetahuan, apalagi simpanan pengetahuan Mona itu tentang behavior misalkan.
Lalu kaitkan aja dengan human, time, place, and impact. Pasti dapat fenomena. Gitu ya Mon ya? Pasti bisa. Nanti kan habis ini kita dapat masing-masing satu satu pendahuluan yang nanti kita bahas. Oke, next. Pak Pur. Boleh nambahin Pak Pur? Oh iya, silakan Jo. Silakan. Mungkin mulai dengan minat ya. Ketertarikan gitu. Kalau kita dijejer dengan sejumlah fakta, terus bingung. Kalau saya sih melihat dari apa yang menjadi minat saya, ketertarikan saya pada apa. Jadi fakta yang sama dilihat, misalnya dilihat Bu Tuti, dilihat Mbak Uli, dilihat Bu Mona itu berbeda-beda gitu. Bagi saya itu bukan sesuatu yang masalah, tapi barangkali buat Bu Tuti menjadi masalah. Betul. Itu. Sisanya ya sama, bahwa ada waktu, tempat, dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita start dari diri sendiri. Jadi ketertarikan saya pada apa? Itu. Mona, silakan Mona. Ngobrol lagi Mona. Ini mumpung banyak sekali yang bisa menjawab buat Anda Mona. Ini pakar-pakar semua Mona. Silakan. Iya, kalau begitu berarti masalah itu bisa subjektif dong jadinya. Ya kan, bisa jadi menurut saya itu sebuah masalah, tapi menurut orang lain kan tidak masalah gitu. Dimana nanti ketika saya menyatakan itu masalah buat saya, tapi ternyata bukan buat orang lain, jadinya lebih ke subjektif kalau seperti itu. Ayo, teman-teman tolong bantu. Egi, jangan diam aja. Hei. Ketawa lagi. Gimana Gi? Masalah itu bisa, tadi Mona bilang kalau gitu bisa subjektif masalahnya. Iya. Ayo Gi. Kalau subjektif ya pasti kita lawan yang objektif gitu. Artinya pakai teori saja. Jadi bisa argumen teori, karena teori kan tuh makhluk atau makhluk netral gitu. Netral bagi dia bisa terima tantangan sih. Jadi bisa argumen teori untuk mendapatkan masalah gitu. Mungkin bisa mulai dari argumen teori, bisa membantah teori atau mendukung teori itu. Satu teori. Itu bisa jadi masalah gitu. Pegi, itu namanya theoretical phenomena. Gitu ya. Jadi fenomena bisa empirical fenomena, bisa theoretical fenomena. Didi, coba cerita contohin Didi. Contohin empirical fenomena sama theoretical fenomena Anda Didi. Pak. Oh Pak, theoretical fenomena dan empirical fenomena ya? Ya, tolong ceritakan coba. Kalau empirical fenomena empirik itu saya sebetulnya akhirnya terpusat pada satu objek arsitektur yang memang saya tertarik dari S1. Jadi saya mencoba setia gitu untuk pada objek empirik itu, dan kebetulan memang jatuhnya adalah objek empirik masjid. Nah kemudian awalnya memang sulit untuk mencari masalah, jadi kayak belum tajam gitu, fokus terhadap objek, tapi masalah ini sebetulnya yang saya rasakan kayak masih abu-abu gitu, belum jelas. Nah kemudian memang akhirnya untuk mempertajam itu saya stick dengan objeknya yang menjadi ketertarikan saya. Kemudian saya mulai membaca yang fenomena teori itu. Jadi orang-orang itu sudah membahas mengenai objek ini sejauh mana sih, apa sih yang mereka bahas. Itu saya cari terus gitu, dan akhirnya memang butuh waktu untuk menemukan celah di antara penelitian-penelitian atau teori-teori yang sudah ada, untuk menemukan celah bahwa oh ya ini nih kayaknya yang belum dapat nih. Cuman memang modal utamanya adalah setia pada satu objek empirik itu. Itu sih kalau saya pengalaman. Saya gitu Mon. Saya boleh. Ya, loh Bu Mari nggak boleh Pak Anto. Silakan Pak Anto. Ya, terima kasih. Senang sekali bertemu kembali di ruang yang menyenangkan ini. Sangat bermanfaat ya.
menjawab pertanyaan tadi, saya setuju dengan Bu Jo ya, Bu Joyce. Jadi yang pertama memang adalah kalau kita berminat atau sesuai dengan minat kita itu, pertama memberikan semangat kita untuk mencari. Ya. Kemudian yang kedua, menurut saya sensitivitas kita terhadap fenomena yang ada itu mungkin akan lebih peka begitu. Nah, yang ketiga, saya sangat ingat petunjuk guru saya ya, Pak Basuki itu selalu mengatakan permasalahan itu harus signifikan dan relevan. Ya, jadi supaya itu tidak selalu masuk ke dalam lorong yang subjektif begitu. Jadi signifikan dan relevan, dan itu tentu menyangkut kegunaan pada banyak orang. Saya rasa demikian Pak Pur, dan ilmu pengetahuan. Ya. Sip. Terima kasih. Ya. Makasih Pak Anto. Ayo Mona udah dapat lagi tuh. Udah deh Mona, cukup sekarang. Sekarang email. Bagianmu nanya Mel. Saya selamat sore semua. Saya kaget, ramai banget. Aduh, ini masih baby, jadi banyak dewa-dewa. Takut nanya sebetulnya. Tapi saya mau bertanyanya ke Mona dulu sih sebenarnya, boleh nggak Pak Pursa? Go. Silakan kita diskusi. Ya. Buat saya, Mbak Mona dan Mbak Rahil ini kan newbie banget ya, masih baby, masih baru, dan baru mulai yang nggak tahu apa-apa. Jadi maksudnya kita masih di tahap yang awal sekali kan ya. Nah, kalau saya bilang ketika Mbak Mona menjadi masalah untuk mencari masalah, tapi kan yang mau gambaran yang mau diteliti, di research kan sudah ada. Pertanyaan saya, kenapa minat meneliti itu gitu? Ruang publik kalau nggak salah kan, kenapa minat meneliti ruang publik? Nah, karena jawabannya mungkin karena ingin tahu kemudian ingin mencari apa yang dicari, perilakunya. Kenapa perilakunya? Menurut saya itu udah masalah semua kayaknya. Di awal ya, maksudnya di awal sekali. Jadi kan akhirnya kita mencari data, kemudian di dalam data-data mungkin baru mempertajam ada masalah. Ini perkiraan saya, makanya saya ingin tahu cara berpikir saya itu benar apa enggak ketika melihat Mbak Mona bingung mencari masalah yang kemudian menjadi masalah karena mencari masalah. Tapi minat aja itu udah sebuah masalah yang dieksplor. Karena bukankah penelitian dan research itu mengeksplor sesuatu, dan mengeksplor itu adalah menemukan masalah, mencari data dan menemukan masalah di jalan. Itu pemikiran saya yang belum punya teori apa-apa nih sekarang, belum baca teori apa-apa. Kalau saya malah jadi bertanya setelah pernyataan Mbak Mona tadi, kalau saya karena mau meneliti tentang publikasi arsitektur, malah di mata saya publikasi arsitektur Indonesia itu banyak banget masalahnya yang sampai nggak tahu mau masalah yang mana yang mau ditelusuri gitu. Kurang subjek yang misalnya kita ngomong publikasi tentang buku sejarah arsitektur Indonesia modern sejak pasca kemerdekaan aja. Ada berapa buku yang available, padahal kan satu sejarah aja harusnya bisa dibaca minimal ada 20 buku dong yang sebagai pembanding, sehingga kita tahu di perspektif A, B, C, D dia beda-beda gitu. Belum kemudian monograf. Berapa arsitek Indonesia yang prominent yang sudah ada monografnya? Cung baru membuat tentang silaban, tapi banyak banget yang udah keburu nggak kekejar, nggak ada monografnya. Almarhum Pak Nukman, Han Awal, nggak ada satupun buku monograf yang komprehensif gitu. Padahal kita punya 170 universitas yang punya jurusan arsitektur. Itu baru buku-buku yang bisa dibaca oleh masyarakat awam, sehingga masyarakat awam
Indonesia mengenal arsitektur, sejarah arsitektur atau si arsitek Indonesia, belum yang buat mahasiswa. Jadi kayaknya masalahnya banyak banget, mulai dari mana jadi bingung malah. Kebanyakan masalah. Kalau Mona malah belum punya masalah kayak gitu. Sebenarnya bukan nggak punya masalah sih, selama ini udah ada meraba-raba. Cuman ya itu intinya jadi juga bingung bagaimana masalah yang bagaimana sebuah masalah yang baik itu untuk diangkat ke disertasi, sebenarnya jadinya seperti itu. Oh, okay. Terima kasih. Nah, kalau saya yang kebanyakan masalah yang di kepala saya rasanya ada kebanyakan masalah. Apa itu masalah saya sendiri doang atau gimana yang membuat masalah itu menjadi masalah yang cukup baik untuk jadi diteruskan gitu. Yes. Oke. Oke, Pak, ini teman-teman ayo bantuin dong, nanti kan ini baru mulai, ya pasti ya, kalau baru mulai kan masih meraba-raba selalu. Tapi nantinya pas udah 1 semester aja udah pada jago pasti. Tapi kira-kira seperti itu, kira-kira bahwa kan kita selalu mulai dari fenomena ya, kerisauannya tentang sesuatu hal. Fenomena tadi bisa kita sebut fenomena, dia pasti tidak subjektif. Fenomena itu pasti objektif, karena fenomena tidak bisa sendiri, tidak bisa tunggal. Fenomena itu pasti bermain ganda kalau tenis itu. Ibu Tuti itu sekarang main tenisnya ganda ya, Bu Tuti ya. Kalau dulu single Ibu Tuti, sekarang ganda main. Jadi kalau kita mulai dari fenomena, dia pasti akan tidak subjektif. Kurang lebih seperti itu, Mona. Jadi kalau cuma saya sakit perut karena minum kopi, cuma saya, tapi ketika kita semua minum kopi yang sama sakit perut, lalu tidak subjektif lagi. Itu menjadi sebuah kesatuan gitu, menjadi fenomena. Fenomeno itu seperti itu. Gitu ya. Rahil, silahkan bertanya Rahil. Loh, kok saya nggak dijawab sama Pak Pursa? Oh, apa tuh pertanyaannya? Banyak masalah. Bagus dong. Terus bagus. Gimana? Tinggal kalau masalahnya banyak, lalu dipilih salah satu yang bisa menjadi isu penelitian. Gitu. Lebih bagus banyak masalah, tenang. Syaratnya bahwa itu jadi masalah yang bagus buat penelitian itu. Menjadi sebuah isu gitu, jangan masalah ya, menjadi sebuah isu ya. Ada 2 persyaratan. Persyaratan isu 2. Pertama, dia harus signifikan, sangat penting terhadap penelitian kita, terhadap apa yang mau kita angkat. Lalu kedua, dia harus relevan. Paling gampang gini, isu ini penting nggak buat arsitektur? Isu ini relevan nggak buat arsitektur? Kalau signifikan itu penting. Jadi misalkan bentuk itu penting buat arsitektur. Selalu sangat penting. Nah, relevan itu biasanya berkaitan dengan waktu. Jadi dari dulu sampai sekarang relevan nggak? Jadi tidak obsolete lagi. Dulu tuh makna relevan, penting. Sekarang juga masih penting. Oke, jadi dia selain signifikan, dia relevan. Persyaratannya 2 itu, Mel. Jadi dari sekian banyak masalah yang punya email, lalu pilih mana yang signifikan dan mana yang relevan. Kalau semuanya signifikan dan relevan, pilih yang paling signifikan dan paling relevan, ya, lalu menjadi isu. Kurang lebih gitu, Mel. Yang paling signifikan. Jadi paling mudah, misalkan gini, saya cerita tentang hotel. Lalu sebenarnya hotel kalau diperes-peres sisanya apa sih? Hotel sisanya kalau diperes-peres ya tinggal kamar tidur. Jadi kamar tidur itu paling signifikan buat hotel. Apakah ruang tamu signifikan buat hotel? Enggak. Hotel kan cuma buat tidur. Jadi paling signifikan sebenarnya itu. Jadi nanti ada layer-layer of significances. Gitu, Mel. Udah, nggak boleh nanya lagi. Itu aja, Rahil sekarang. Ya, terima kasih Pak Pur. Nah, berkaitan sama yang dijelaskan barusan. Jadi sebenarnya selama ini ketika melakukan penelitian, memang yang paling jadi pikiran itu adalah signifikan. Nah, apakah yang saya teliti itu signifikan atau tidak? Bahkan proposal yang kemarin saya ajukan tuh sampai sekarang tuh saya masih berpikir ini signifikan atau tidak. Nah, setelah kuliah hari ini malah tambah nggak pede gitu. Apakah ini penting atau tidak nih untuk dibahas gitu. Jadi bagaimana menilai signifikan? Karena kan kalau misalnya bagi kita, karena sesuai dengan minat, jadi kita pikir oh ini penting gitu. Tapi belum tentu ketika misalnya kita sudah mengajukan itu kepada orang lain, kemudian penting nggak sih gitu. Kira-kira itu sebenarnya yang gara-gara kuliah hari ini nih tambah minder, tambah nggak pede. Baik. Gini. Di sini ada yang ulang tahun. Jadi itu signifikan kalau ulang tahun. Pak Batiar, masih ada kan Pak Batiar? Pak Batiar?
Pak, masih ada. Nah, masih, Pak. Pak Batiar tolong jawabin Pak Batiar. Ini yang ulang tahun kalau jawab pasti manjur. Yuk Pak Batiar. Halo. Ya, halo Pak. Gimana Bu, bisa diulang lagi? Terkait dengan dua persyaratan pada isu penelitian ada signifikan dan relevansi dengan arsitektur. Sebenarnya sih udah jadi pertanyaan, sebenarnya ini penelitian yang akan dilakukan ini penting nggak sih sebenarnya untuk dunia arsitektur gitu kan. Nah setelah kuliah hari ini sebenarnya jadi lebih nggak pede gitu, penting apa enggak gitu. Nah bagaimana kita menilai sendiri apakah penelitian yang akan kita lakukan itu signifikan atau tidak gitu. Baik, mungkin pendapat saya, jadi saya pikir di dalam kita mencoba memahami tentang isu dan fenomena, dan kemudian juga topik dari penelitian yang akan dilakukan, kita perlu membuka diri dulu kan sebenarnya. Jadi saya kira aspek yang akan dikaji di dalam penelitian kan tentunya saya setuju sekali yang tadi disampaikan tentang Bu Joyce ya, tentang minat ya. Karena minat itu representasi dari kompetensi yang akan kita teliti ya, yang akan kita buat begitu. Jadi berdasarkan minat tadi tentunya kemudian dikembangkan menjadi satu topik yang akan dibahas. Nah, untuk melihat bahwa usulan penelitian kita itu signifikan dan relevan itu tentunya juga kita perlu melihat satu fenomena yang ada di lapangan begitu ya. Dan saya kira celah-celah yang kita bisa dapatkan dari membuka diri tadi, melihat satu perkembangan di luar, misalnya dengan membaca penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang lain, maka kita bisa melihat bagaimana peta yang terjadi di penelitian-penelitian yang sudah ada. Dan jadi kita mencoba mengisi pada penelitian-penelitian yang mungkin belum dilakukan oleh orang lain. Jadi celah-celah itulah yang kita masuk begitu. Jadi secara jelas bahwa relevansi dari penelitian yang akan kita lakukan itu tentunya juga terkait dengan satu fenomena yang ada di sana gitu. Nah, jadi dan hal ini juga terkait dengan nilai kebaruan ya. Ya. Yang akan kita lakukan itu kan harus memiliki kebaruan begitu, ya, baik benar. Itu dalam ranah konsep, teori maupun metode ya yang akan dihasilkan begitu. Jadi sekali lagi saya berpikir bahwa kita memang harus membuka diri dulu, terbuka, dan ternyata dari yang semua kita lihat itu kita bisa melihat posisi penelitian kita itu ada di mana sebenarnya. Nah, jadi relevansinya itu tentunya dikaitkan dengan topik-topik yang akan dibahas lebih lanjut. Saya kira itu. Jadi mungkin ya saya pribadi juga dengan kuliahnya Pak Pur ini kita juga belajar bersama ya. Kita juga melihat kembali ya, refresh ya. Bagaimana kita melihat satu isu dan fenomena tadi berdasarkan mungkin salah satunya saya setuju sekali yaitu tentang kerisauan kita terhadap satu kondisi ya. Karena harapan ke depan bahwa penelitian yang kita lakukan itu bisa memberikan manfaat dan kira-kira begitu Pak Pur barang. Atur nuwun Pak BM. Saya coba gini ya, Rahil ya, buat Rahil, buat email sama Mona. Fakta arsitektural, karena kita arsitektur loh ya, kita objek materialnya nanti objek formalnya harus arsitektur. Fakta arsitektur tuh macam, ada climate itu fakta, coach itu fakta, site condition itu fakta, macam-macam, banyak sekali di sana. Demografik, ekonomik itu semua fakta. Tapi fakta arsitektur tadi, site, coach, ya bangunan itu. Nah lalu masalah, kita jangan masuk pada masalah, tapi dari fakta tadi lalu kita masuk pada isu ya, isu yang mau kita angkat. Dalam arsitektur isu itu banyak sekali checklistnya. Saya ada satu buku tentang checklist issues. Misalkan audibility, circulation, energy efficiency, environmental, flexibility, image bahkan ya, itu juga isu. Interaksi, legibility, lalu maintenance misalkan ya, itu semua isu yang bisa kita angkat. Nah lalu kita nggak bisa bilang isu kita signifikan atau tidak kalau kita tidak menentukan objek materialnya dan tidak menentukan
objek formalnya. Jadi agak sulit menilainya, harus pasti dulu. Kalau sudah pasti objek materialnya dan objek formalnya akan kita teliti, baru bisa kita bilang isu itu cocok nggak dengan arsitektur. Kurang lebih seperti itu. Tapi di sini saya punya banyak sekali tentang fakta. Fakta itu apa saja, lalu kemudian isu itu checklistnya kalau dalam arsitektur apa saja. Kita tinggal milih salah satu, nggak apa-apa. Yang tadi Pak Batiar bilang, kosong di sebelah sana, saya masuk ke sana. Tapi tadi Joyce benar. Jangan Anda cari saja celah, tapi mendingan Anda cari minat Anda. Karena ini tuh akan jadi ilmu Anda kan. Ya jangan ikut-ikut orang lain. Pokoknya cari yang minat Anda saja. Kalau minat Anda itu, nanti dia akan jadi kompetensi Anda. Jadi jangan pindah ke lain hati, tapi pindahlah ke hati Anda sendiri. Ke hati saya sih boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau nambah, silahkan. Kita ngobrol ini kan asik, kita ngobrol-ngobrol gini. Kita nggak pernah ngobrol-ngobrol kan ya, Pak Anto ya. Nih sekarang kita ngobrol. Saya nanti akan berusaha membuat mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita bertemu seperti ini, tapi ada sesuatu yang dipresentasikan. Jadi mungkin nanti siapa saja lah, Uli kayak siapa yang presentasi boleh, silahkan. Tapi ada satu nanti, Indri belum presentasi, jadi nanti Indri mau presentasi, kita undang semuanya, dia mendiseminasikan hasil penelitiannya. Kurang lebih gitu. Indri saya mute aja biar dia jangan ngomong. Gi, Indrinya di mute aja biar dia jangan ngomong. Ya. Fursa. Ya. Oke. Kalau tadi penelitian itu tentang fakta arsitektur yang disebutkan tentang site dan lain-lain itu kan sangat built environment ya. Terus kalau yang minat saya publikasi itu apakah kemudian masuk dalam fakta arsitektur atau isu arsitektur? Itu nanti kita belajar tentang objek material. Kemarin kita udah belajar ya di S2 ya. Jadi saya minta ini pada yang bertiga ikut kuliah S2, kita cerita tentang objek material dan objek formal kan? Masih ingat ya Mel? Oke, cek aja Mel, apakah punya Anda masuk dalam objek formal dan objek material arsitektur. Itu yang paling penting. Kalau dia tidak masuk ya udah kita ganti yang lain. Gitu. Easy lah. Pokoknya ini Anda masuk di sini, masuk dalam kelompok ini dan Anda bisa bertanya pada siapapun juga. Yang lain kasih alamat sama itu ya. Udah ada kan ya, kita udah punya WA group. Jadi jangan takut. Kalau ada yang nggak mau ngasih tahu, bilang saya Mel. Nanti saya bilang sama Pak Basuki. Biar Pak Basuki itu jager saya, tenang aja. Oke, saya urun daripada. Nah, Pak Basuki itu lembut lah daripada disebut-sebut aja. Padahal orangnya ini sangat nggak akademis. Ya, tadi pertanyaan kesulitan mencari masalah, terus menjadikan itu relevan atau signifikan itu memang pasti kita alami. Kita alami. Tapi kalau saya selalu begini, lihatlah dari realita gitu ya. Realita kalau misalnya publikasi kita kurang atau kebanyakan tapi jelek mutunya, itu kan realita yang kita tangkap ya. Realita yang menarik perhatian kita itu sebetulnya fenomena. Itu fenomena. Jadi kita pertanyakan kenapa saya tertarik ini ya. Itu bisa kita tanyakan. Mengenai relevan signifikan itu berjalan dengan waktu. Kalau Anda misalnya tertarik ini, Anda akan cari nanti. Kenapa ketertarikan saya itu manfaatnya apa sih? Relevansinya apa sih? Nah, itu lewat studi literatur. Tapi mulailah dari common sense dulu aja lah. Common sense, akal sehat kita. Kenapa sih? Kalau misalnya publikasi itu penting, misalnya kita tanya itu. Pentingnya untuk apa sih dalam dunia arsitektur? Untuk mengembangkan apa? Mengembangkan budaya kritik arsitektur, atau mengembangkan dari objek-objek material yang dipublikasikan tadi, apakah dipublikasikan itu kritiknya itu benar atau hanya cuma permukaan saja, nah itu bisa diteliti lebih dalam. Tentu saja dengan membandingkan misalnya publikasi di
negara mana seperti apa, di Indonesia seperti apa. Bisa. Nah, sekarang kan kadang-kadang majalah arsitektur itu juga yang penting ada denah tampak potongan itu sudah gitu ya. Bahkan kadang-kadang cuma 3 dimensinya, denahnya nggak ada. Kalaupun ada, tidak dikritisi. Kenapa itu? Dasar pemikirannya apa? Nah, kalau itu bisa dikupas lama-lama pasti ada yang menarik dan penting. Saya yakin apa yang dihasilkan nanti penting. Memang ini sekarang susah karena baru. Pertama nanti kalau sudah mulai penelitian, nah baru pertama. Nanti berubah di tengah jalan juga baru ketahuan. Ya, nggak apa-apa, udah pasti susah. Itu saya sampai sekarang aja juga masih culun gitu. Nggak ngerti, saya malah bisa belajar banyak kalau dari mahasiswa mengajukan isu gitu. Oh iya ya, penting juga ya ternyata. Nanti subjektif itu nanti bisa dengan sendirinya terkikis. Kalau kita sudah bandingkan dengan literatur-literatur, kita bisa mulai menyusun argumen. Ya. Jangan khawatir. Itu Kang Pur, jadi tidak memberikan apa-apa, hanya memberikan semangat saja. Ini Bapak Ke ini itu nasihat dari Jombang itu, dari tempatnya Gus Dur. tapi yang sederhana kan gini ya, kalau kita bilang, muka saya nggak kelihatan, oke. Jadi paling gampang sih dari teoritik ya Mona ya. Lihat aja yang meneliti itu subjektif cuma 1 orang atau 10 orang atau banyak. Kalau yang 1 orang doang jangan ambil itu. Baca aja jurnal. Jadi kita selalu startnya dari literatur study aja dulu. Kalau empirik susah, literatur cek, oh literatur yang ini banyak banget. Oke, kalau banyak banget tuh pasti nggak subjektif kan. Dia bercerita tentang hal yang sama. Jadi ya baca buku menjadi penting. Kelihatannya seperti itu. Kalau mulai dari literatur. Tapi kalau memang pengalaman empiriknya kuat gitu, sehari-hari melihat sebuah masalah yang nyata ya boleh juga. Kalau saya sih mendingan kita gabung dua-duanya. Kalau pengalaman teoritiknya kuat, kita bisa lihat banyak orang meneliti tentang A misalkan. Nah, itu baru oke, jadi dia penting. Tapi jangan meneliti tentang COVID ya. Itu bukan arsitektural udah pasti. Baik. Rekan-rekan sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali karena sekarang sudah 16.23. Banyak terima kasih sekali, saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi saya sangat berterima kasih sekali telah mendukung perkuliahan kita sama-sama. Jadi saya nggak bisa ngomong, tapi untuk berikutnya saya mohon juga tetap didukung karena kalau kita sudah jadi satu keluarga besar di sini, ini yang perlu kita lakukan adalah kita selalu sebagai sebuah keluarga gitu, anggota-anggota keluarga kita berkumpul lalu saling berbagi, itu yang paling penting karena keilmuannya tidak akan terbit, tidak akan muncul keilmuan itu kalau kita tidak berbagi dengan yang lain. Jadi secara formal saya ucapkan terima kasih dan kita mau tutup acaranya hari ini. Mohon